Saudara, hari ini kita semua tahu ini adalah Sunday, Thanksgiving Sunday, di mana kita tadi sudah di dalam puji-pujian kita sudah diingatkan, dan bukan hanya diingatkan, saya percaya kita declare bahwa kita bersyukur kepada Tuhan. Kita mengingat kembali dari lagu-lagu tadi yang dinyanyikan saudara, fokus kita tahu bahwa kita sedang fokusnya kepada kebesaran Tuhan, kemurahan Tuhan di dalam hidup kita. Biarlah apa yang tadi kita nyanyikan benar-benar keluar dari dasar hati kita, bukan hanya sekedar kita menyanyi, tetapi kita imani apa yang kita tadi katakan. Nah saudara-saudara, sebagaimana setiap tahun kita merayakan Thanksgiving, dan saya tahu kalau kita pada waktu merayakan Thanksgiving, hari Minggu kita mendengar firman mengenai Thanksgiving, saudara bisa bayangkan setiap tahun kita dengar itu. Sebab itu pada waktu saya menyiapkan firman Tuhan ini, saya bilang, Tuhan, mereka semua jemaat sudah tahu mengenai Thanksgiving. Tetapi apa yang Tuhan mau katakan pada hari ini? Dan saudara, kemarin Tuhan berbicara kepada saya, dan ini yang akan saya bawakan kepada saudara-saudara semua. Saudara, kita melihat bahwa Thanksgiving mungkin setiap keluarga akan mengadakan dinner bersama. Ada yang diadakan kemarin, ada yang akan mengadakan hari ini, akan mengadakan besok, dan sebetulnya hari Thanksgiving-nya itu besok. Tapi kita sekeluarga kumpul kemarin, saudara, dan saya tahu hari ini ada banyak saudara-saudara yang akan mengadakan juga dinner bersama. Satu hari saudara, ada satu keluarga mengundang pendetanya untuk datang ke Thanksgiving dinner di rumahnya pada hari Sabtu. Dan sebagaimana kita tahu biasanya Thanksgiving itu selalu Monday. Hari Sabtu mereka adakan Thanksgiving. Pada waktu pendetanya datang, pendetanya berkata, wah kalian mengadakan Thanksgiving early. Ya, karena Saturday diadakannya. Keluarga itu berkata, oh bukan, saya bukan mengadakan Thanksgiving early. Di dalam keluarga kami, Thanksgiving dinner itu kita adakan berkali-kali setahun. Bukan hanya hari ini, persis hari ini, hari Monday akan Thanksgiving, tetapi kita adakan berkali-kali. Pada saat suami saya mendapat promosi, kita mengadakan Thanksgiving dinner. Pada saat anak saya sembuh dari sakit, kita kumpul, kita adakan Thanksgiving dinner. Pada saat anak saya yang besar mendapat pekerjaan, kita adakan Thanksgiving dinner. Dia bilang, jadi setahun itu Thanksgiving dinner di dalam keluarga saya berkali-kali. Nah saudara, seharusnya demikian saudara. Thanksgiving bukan hanya setahun sekali. Kita harus sadari bahwa sebetulnya kita harus bersyukur kepada Tuhan itu setiap hari. Bukan setiap hari, bahkan setiap menit, setiap detik di dalam hidup kita. Kalau kita sekarang masih bisa bernafas tanpa oksigen tank di belakang kita, saudara, itu kita harus bersyukur. Saya dengar dari teman kita yang baru datang dari China, dia berkata bahwa pada saat saya sampai kembali ke Michigan, dia katakan, wow, langit itu biru. Dan dia katakan, tahu di sana di China, langit itu selalu abu-abu. Karena apa? Polusi, luar biasa polusinya. Dia katakan, saya melihat langit biru di sini. Seakan saya bisa napas enak. Saudara, bersyukur. Kalau kita ada di dalam negara, di mana langit biru, kita bisa melihat langit biru. Bersyukur, saudara. Bersyukur. Saudara, benar, Thanksgiving bukan hanya setahun sekali. Biarlah kita jangan hanya memikirkan apa yang akan kita syukurkan kepada Tuhan pada hari ini. Tetapi mari kita setiap hari memikirkan bagaimana kita bisa bersyukur kepada Tuhan. Saudara, mengapa saudara, tetapi banyak orang di dalam dunia ini yang tidak bersyukur. Pertama-tama sebelum kita akan belajar bersyukur itu apa, mengapa Tuhan menyuruh kita bersyukur. Ada banyak orang di dalam dunia ini, bahkan orang Kristen sekalipun saudara, yang tidak bersyukur, lupa bersyukur, mereka tidak bersyukur. Mengapa? Mari kita melihat beberapa hal saja. Hal yang penyebab pertama orang tidak bersyukur adalah karena kesombongan. Banyak orang berpikir bahwa segala apa yang dia punyai, semuanya yang dia punyai, itu kan jerih payah saya. Itu kan ketekunan saya.
Itu kan kepintaran saya. Sebab itu, take everything for granted. Ini saya yang accomplish semuanya. Itu adalah suatu kesombongan. Kalau kita menganggap bahwa semua itu kita dapati karena kepintaran kita, karena jeripaya kita, karena ketekunan kita dan sebagainya. Kita sudah menyombongkan diri kita. Saudara, kita tidak bisa apa-apa. Segala sesuatu yang kita punyai sekarang itu berasal dari Tuhan. Nah, penyebab yang kedua daripada orang tidak bersyukur adalah karena critical spirit. Orang yang banyak komplain, lebih banyak memikirkan apa yang mereka tidak punya daripada apa yang mereka punyai. Mereka memikirkan hal yang lebih negatif daripada yang positif. Sebab itu orang yang kritikal, orang yang terlalu kritikal, orang yang terlalu complainer, dia tidak akan bisa bersyukur. Tidak akan bisa bersyukur. Ada satu orang wanita di sebuah gereja. Dia adalah complainer, dia selalu komplain, selalu mengeluh hidupnya. Pendetanya kenal dia. Waduh, sulit sekali deal dengan wanita ini karena dia selalu komplain. Tetapi pendeta ini merasa kasihan. Bagaimana caranya untuk menolong dia. Supaya dia bisa bersyukur. Karena orang yang komplain itu enggak happy. Dan dia enggak pernah happy karena komplain terus. So itu pendeta itu cari jalan, berdoa Tuhan bagaimana caranya untuk membuat wanita ini bisa bersyukur. Satu hari pendetanya excited, saya mau datang ke rumah dia. Saya mau tolong dia untuk bisa bersyukur. Karena persis si pendeta ini melihat wanita ini punya ladang, saudara. Ladangnya itu ladang potato, kentang. Dan pada tahun itu, summer itu, ladang daripada wanita itu begitu suburnya, kelihatan subur sekali. Bahkan tetangga-tetangga berkata bahwa ladang wanita ini subur sekali, bagus sekali. Sebab itu pendeta ini bilang, ini mungkin salah satu jalan untuk bisa membuat wanita ini bersyukur. Maka dia datang ke rumah wanita itu, dia ketok-ketok dan kemudian dibukakan pintu, dia ngobrol-ngobrol, kemudian dia bilang, "Hei, saya lihat dan tetangga-tetangga semua bisa lihat. Ladang kamu itu luar biasa suburnya. Wah, tentu kamu senang sekali. Tentu kamu bersyukur karena ini nanti sebentar lagi kamu menuai potato kamu, semua potatonya bakal bagus, healthy, bagus sekali." Ya toh? Wanita bilang, "Iya benar." Dia bilang, "I know, ladang saya subur. Dan saya tahu saya akan menuai potato yang bagus. Cuma problemnya," dia bilang, "dengan semua potato ini bagus, bagaimana saya bisa dapatkan potato yang jelek buat makanan babi saya?" Saudara, ada saja saudara, potato bagus semua juga dia komplain. Gak bisa dapatkan potato jelek buat makanan babinya. Nah saudara, ini adalah complainer. Orang yang selalu komplain tidak pernah bisa bersyukur. Walaupun jelas-jelas di hadapannya, blessing Tuhan luar biasa, dia masih gak bisa bersyukur. Penyebab yang ketiga, orang gak bisa bersyukur karena carelessness. Atau di dalam Alkitab itu adalah hati yang degil. Saudara tahu, hati yang keras atau hati degil di dalam Alkitab itu bukannya berarti hati yang jahat, bukan saudara. Hati yang degil atau careless itu adalah yang melihat segala sesuatu itu biasa aja. Contohnya begini saudara, misalnya saudara tahu bahwa bintang itu hanya akan keluar 1 kali setahun. Nah saudara, kalau saudara tahu, bintang cuma keluar 1 kali setahun, cuma bisa dilihat 1 kali setahun. Dan pada saat bintang itu akan keluar, pasti saudara enggak mau tidur. Saudara tunggu sampai bintang itu keluar, sampai saudara bisa lihat bintang itu. Begitu saudara lihat bintang itu, saudara enggak mau tidur. Saudara, biar malam itu enggak tidur, saya akan menikmati bintang itu karena cuma setahun sekali keluar. Tetapi kenyataannya saudara, bintang itu hampir setiap hari nongol. Karena hampir setiap hari, saudara enggak menghargai itu. Saudara enggak menghargai. Sedemikian juga. Orang yang hatinya degil, melihat segala sesuatu ya biasa. Melihat pohon-pohon di sana subur, ya di sana pohon, di Amerika ada pohon, di Eropa ada pohon, so what's big deal? Kita melihat semuanya sudah terlalu biasa sehingga kita tidak bisa bersyukur.
dengan semua yang kita lihat, dengan semua yang kita alami, semua yang kita nikmati. Kita nggak bisa bersyukur. Saya tahu, orang yang paling susah bersyukur terutama pada saat kita mempunyai segala-galanya. Orang di Amerika, saudara, itu negara yang terkaya. Saudara lihat, ya saya tahu banyak utangnya sekarang, tapi saudara lihat, segala sesuatu ada di sana. Segala sesuatu saudara mau apa saja ada, saudara. Keadaan yang sangat enak, di Kanada juga sangat enak. Dan disitulah kita kurang bisa bersyukur. Tetapi saudara tahu, akibat daripada orang yang tidak bisa bersyukur di negara-negara yang seperti ini. Beberapa tahun yang lalu, saudara, ada seorang penulis dan dia menulis sebuah buku. Dan pada beberapa tahun yang lalu bukunya itu menjadi nomor 1 di dalam New York Times bestseller list. Dia menulis satu buku dan menjadi bestseller. Orang beli banyak sekali. Judul dari bukunya, orang itu bernama Derek Humphrey. Judul daripada bukunya adalah Final Exit. Apa yang tertulis di dalam buku itu? Di dalam buku itu tertulis segala macam instruction bagaimana caranya bunuh diri. Dia berikan description bagaimana caranya untuk bunuh diri. Nah saudara, buku itu buku mengenai bunuh diri menjadi best seller di negara yang seperti ini kayanya. Sudah berarti apa? Saudara? Berarti apa? Kita seringkali take for granted karena terlalu enak di sini. Dan kita lupa untuk bersyukur. Dan kalau kita lupa bersyukur, kita lupa akan siapa Tuhan adanya di dalam hidup kita. Dan kalau kita tidak mengenal Tuhan kita akan cepat putus asa di dalam hidup kita. Saudara-saudara, sebab itu jangan lupa untuk bersyukur. Karena bersyukur itu adalah kehendak Tuhan. Efesus pasal 5 ayat yang ke-20. Kita tahu ayatnya. Ucapkanlah syukur, kata Rasul Paulus, senantiasa atas segala sesuatu dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus kepada Allah dan Bapa kita. Kalimat ini merupakan suatu perintah. Ucapkanlah syukur. Dengan kata, ucapkanlah syukur, perintah. Senantiasa kata Tuhan. Di dalam 1 Tesalonika 5 ayat 18 dikatakan, mengucap syukurlah di dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Saudara, ini adalah kehendak Allah untuk kita bersyukur. Nah saudara, kalau saudara, saya percaya saudara sudah tahu ayat ini. Saudara sudah hafal ayat ini. Tapi pernahkah saudara berpikir, mengapa sih Tuhan suruh kita bersyukur? Apakah Tuhan itu kepengen sekali dipuji-puji? Aduh terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Apakah Tuhan itu gila dipuji? Sehingga dia bilang bersyukurlah. Perintah kepada kita bersyukurlah. Dan Tuhan berkata kepada kita, ini kehendak Tuhan untuk kita bersyukur. Mengapa? Saudara-saudara, kalau kita melihat suatu ayat, mari kita renungkan. Mengapa Tuhan menyuruh kita untuk mengucap syukur, saudara-saudara? Saudara, kalau kita bersyukur, saudara, berarti kita menghargai apa yang Tuhan lakukan bagi hidup kita. Mari saya kasih beri satu contoh. Misalnya saudara begini. Kalau saudara renungkan firman begini. Misalnya saya buat suatu kue, satu macam kue. Oke? Buatnya susah itu kue. Sesudah saya bikin, saya rasain, menurut saya enak ini rasa. Nah saya bikin itu, kemudian saya misalnya beri kepada, saya ambil ini Melanie. Saya beri kepada Melanie, saya bawa, Mel ini saya bikin kue Mel. Oh Ciana bikin sendiri, iya. Thank you Ciana. Saudara, pada saat Melanie berkata thank you dia itu sopan santun. Ya kan? Orang dikasih ya bilang thank you toh. Ya, kasih thank you. Tapi kemudian Melanie bawa pulang. Besoknya dia tahu telepon pada saya. Ciana, itu kue itu Ciana yang bikin. Iya, aduh enak benar Ciana. Enak benar. Thank you, kok Ciana ingat saya. Thank you. Saudara, that is the real ucapan syukur. Itu keluar dari hati dia. Dan saudara, coba saudara duduk di dalam posisi saya. Pada saat dia begitu berterima kasihnya kepada saya, begitu menghargai apa yang saya berikan kepada dia,
Maka saya berkata, lain kali kalau saya bikin apa-apa lagi, saya mau kasih Melanie. Ya, saudara dari sini, saudara bayangkan ini cerita. Mengapa Tuhan ingin kita bersyukur? Karena kalau kita bersyukur, kita memberkati dia. Melanie berterima kasih kepada saya, she bless me. Dia memberkati saya mengatakan bahwa, aduh jeripayah saya ini enggak sia-sia. Dan dengan dia memberkati saya ingin memberkati dia lebih lagi. Lebih lagi. Tuhan mengajar kita untuk bersyukur. Itu bukan hanya sekedar karena bukannya karena Tuhan ingin dipuji, bukan. Karena Tuhan berkata, apakah kamu menghargai apa yang aku berikan padamu? Kalau engkau hargai, I'll bless you more. I'll bless you more. Tadi cerita yang baru saya ceritakan, kalau saudara ada di dalam posisi saya, saudara memberi kepada seseorang, orang yang berkata thank you, yes, basa-basi. Tetapi nanti, pada saat orang itu benar-benar bersyukur pada saudara, hati saudara sukacita. Dan saudara bilang, lain kali saya akan beri lagi, lain kali saya akan bless dia lagi. Kenapa? Karena ucapan syukur itu memberkati kita, yang membuat kita ingin memberkati orang itu lebih lagi. Saudara tahu, Tuhan berkata, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus. Karena apa? Tuhan ingin memberkati kita so much, saudara. Tetapi kalau dia ingin memberkati kita, dia mau tahu berkat yang dia berikan kepada kita itu kita appreciate enggak? Kita hargai enggak? Saudara ingat satu kejadian di dalam Lukas pasal 17, saudara. Lukas pasal 17, saudara baca sendiri. Dari ayat yang ke-11 sampai 19, itu mengenai 10 orang kusta yang datang kepada Yesus. 10 orang kusta itu menjerit-jerit kepada Yesus, tolong, Tuhan tolong, dan minta disembuhkan. Tuhan Yesus berkata kepada mereka, pergilah kepada imam. Nah, pada zaman itu, saudara, kalau seseorang disuruh pergi kepada imam, orang kusta disuruh pergi ke imam itu adalah begini. Kalau seorang kusta merasa dirinya sembuh, saudara, maka dia harus pergi kepada imam. Sebab imam itulah yang akan memberikan konfirmasi dia itu benar sembuh atau enggak. Seakan-akan imam itu yang akan legalize, yes kamu sembuh. Dan sejak itu dia bisa mempunyai kebebasan kemana-mana. Nah pada saat Tuhan Yesus melihat 10 orang kusta itu, Tuhan berkata pergi kepada imam. Berarti Tuhan mau mengatakan pada mereka, kamu tuh saya sembuhkan, pergi kepada imam. Dan 10 orang ini beriman, saudara. Beriman. Mereka semua jalan kepada imam. Berarti mereka beriman kepada perkataan Yesus. Nah, di dalam perjalanan ke imam, mereka sembuh. Mereka mengalami kesembuhan. 10-10-nya mengalami kesembuhan. Nah, pada saat mereka lihat, oh kita sembuh. Semua 10-10-nya berkata sembuh. Tetapi dari 10 itu cuma 1 berbalik kepada Yesus, lari kepada Yesus, berbalik dan dia tersungkur di bawah kaki Yesus dan berkata terima kasih. Dia bersyukur kepada Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih. Tuhan Yesus berkata, bukankah 10 yang aku sembuhkan? Bukankah 10? Yang 9 mana? Yang 9 mana? Enggak ada. Yang 9 enggak ingat saudara. Terus hura-hura saya sembuh. Yang 9 hanya bersuka cita kesembuhannya, terima kesembuhannya, tetapi lupa bersyukur. Yang 1 ini kembali kepada Yesus dan bersyukur kepada Yesus. Dan saudara lihat, perhatikan. Ini ayatnya. Yesus berkata kepada orang itu, yang 1 itu. Ia berkata kepada orang itu, berdirilah dan pergilah. Imanmu telah menyelamatkan engkau. Saudara, Tuhan bukan hanya memberi kesembuhan kepada orang ini. Tuhan tambahi blessing-nya. Tuhan selamatkan jiwanya. Saudara tahu, 10 orang sembuh. Tubuhnya sembuh, saudara. Semua tubuhnya sembuh. Tetapi yang 1, karena dia balik kepada Yesus, dia di-bless lagi. Dia bukan cuma sembuh tubuhnya, jiwanya diselamatkan. Imanmu telah menyelamatkan engkau. Di dalam bahasa Inggris berkata well, itu enggak betul. Lebih betul bahasa Indonesianya, diselamatkan. Tubuhnya benar well, tetapi jiwanya diselamatkan. Saudara,
9 orang yang lain tubuhnya sembuh, tetapi jiwanya belum selamat. Yang satu ini tubuhnya sembuh karena dia balik, jiwanya diselamatkan oleh Tuhan. Saudara-saudara, ada suatu addition yang Tuhan berikan. Jikalau kita bersyukur kepada Tuhan, saudara-saudara, berarti kita hargai apa yang Tuhan sudah lakukan. Dan Tuhan bilang, kalau engkau menghargai apa yang aku lakukan, I will add more di dalam hidupmu. Blessing dari Tuhan itu besar, banyak sekali saudara, banyak sekali. Jangan kita take everything for granted. Ya, orang itu juga sembuh, orang itu juga sehat, orang itu juga lulus, orang itu. Saudara, no. Untuk kita pribadi, that is the blessing dari Tuhan. Hargai, datang kepada Tuhan, bersyukur dengan segenap hati. Saudara, itulah sebabnya Tuhan berkata, memerintah pada kita bersyukur. Itu yang Tuhan kehendaki, itu yang Tuhan kehendaki. Karena Tuhan ingin memberkati kita lebih dan lebih lagi. Saudara, saya pada khotbah saya yang lalu, saudara ingatkan, saya ceritakan bagaimana Tuhan melihat sampai ke dalam hati kita. Pada saat saya melihat seorang bayi makan roti keju, saudara ingat kan? Cuma hati saya bilang, aduh enak itu roti keju. Saudara, Tuhan melihat itu sampai pada waktu saya pulang, ada 2 dosen atau 20 roti keju yang sama persis untuk saya. Nah saudara, saya tahu itu Tuhan. Nah saudara, weekend lalu saya ke Michigan. Di Michigan, saya kasih Bible study. Biasa saudara, pada waktu Bible study itu ada banyak makanan. Wah makan. Nah, pada waktu makan salah satu berkata pada saya begini. Tante, tahu nggak? Sekarang Tim Horton itu bikin strawberry cheese Dennis. Dia bilang, oh ya? Dan saudara, saya itu suka. Segala sesuatu ada cheese-nya itu saya suka. Okay. Nah, saya bilang, oh ya enak tante, enak. Saya bilang, oh gitu ya. Sudah, saya nggak pernah nyoba, saya bilang. Saya pergi sama Pastor Joe, saya bilang sama Pastor Joe, tahu nggak tadi Lucy bilang, Tim Horton itu punya strawberry cheese Dennis, katanya enak, nanti kapan-kapan beli ya? Iya. Saudara, orang yang bersangkutan udah tahu saya mau cerita apa. Kami pulang dari Michigan, saudara. Sampai rumah hari Minggu jam 11 malam. Saya masuk ke dapur, bawa barang-barang ke dapur. Di dapur ada 1 bungkusan Tim Horton. Believe it or not, saudara. 1 bungkusan Tim Horton. Gendut bungkusannya. Pada waktu saya keluarkan, oh saya pikir isinya pasti muffin, gendut sih. Waktu saya lihat, oh enggak, ada croissant, saya keluarkan croissantnya. Saudara, gas, di dasar dari itu ada strawberry cheese Dennis yang saya idam-idamkan. Saya enggak even tahu di Tim Horton ada strawberry cheese Dennis dan itu diberi oleh Anwar kepada kami. Saudara, Anwar yang belikan itu kepada kami. Dan saudara, Anwar tahu saya kepengen cheese Dennis? Enggak tahu saudara. Tapi dia mau dijadikan penyambung tangan Tuhan. Yang tahu saya kepengen cheese Dennis, Tuhan. Nah saudara-saudara, dia dijadikan alat Tuhan untuk memberikan kepada saya cheese Dennis. Saya enggak pernah tahu di Tim Horton ada cheese Dennis. Nah saudara, saya terima itu, saya bilang, aduh Tuhan, terima kasih Anwar. Tapi saya bilang, saudara jangan setelah selesai kebaktian ini pada datang semua ke Anwar, beli saya cheese Dennis. Saudara jangan loh, ya, jangan kasih kesulitan sama dia. Dia dipakai Tuhan buat saya spesifik loh ya, kasih cheese Dennis. Nah saudara, saya pagi-pagi, itu kalau udah jam 11 malam, saya nggak mau makan cheese Dennis. Pagi-pagi saudara, saya bikin kopi, saya duduk di kamar saya. Kalau saudara pernah ke kamar saya itu ada meja menghadapi jendela. Dan saya taruh kopi saya di situ dengan strawberry cheese Dennis dari Anwar. Saya pegang di situ, saya nikmati, saudara, saya makan. Dan pada waktu saya makan itu enak saudara, enak. Nah kemudian saya bilang gini, saya bilang Tuhan, thank you Tuhan, thank you. Kok Tuhan kok hal yang kecil gitu. Tuhan perhatikan itu pada saya, Tuhan pakai Anwar untuk ngasih kepada saya. Saya bilang thank you. Dan saudara, saya katakan thank you from the bottom of my heart. Karena saya ini amazed. Tuhan memperhatikan hanya hal yang kecil. Thank you Tuhan. You know what? Pada saat saya bersyukur kepada Tuhan dari dasar hati saya, Tuhan
berbicara sesuatu pada saya. Because, kata Tuhan, you are accepted in the beloved. Saudara, saya tahu ayat itu ada di mana. Saya langsung buka firman-Nya, saya tahu ayat itu ada di mana. Saudara tahu, kalau saudara buka sendiri. Efesus pasal yang ke-1. Ayat yang keberapa itu? Efesus pasal yang ke-1. Efesus pasal yang ke-1. Ayat yang ke-6. Tuhan berkata itu. To the praise, Rasul Paulus berkata, to the praise of the glory of His grace, by which He made us accepted in the beloved. Saudara perhatikan ini, perkataan beloved, B-nya huruf besar. Who is the beloved? Jesus. You know what, saudara? Pada saat saya melihat itu, Tuhan, saya tahu ayat itu sudah lama. Tetapi kali ini firman itu menjadi rema buat saya dan blessing buat saya yang luar biasa. Tuhan berkata begini, kamu sudah diterima menjadi saudara daripada Tuhan Yesus. Yang berarti bahwa kalau kamu menjadi saudara daripada Tuhan Yesus, you are accepted in the beloved. Diterima menjadi saudara dari Tuhan Yesus, berarti kamu adalah anak-anakku, engkau adalah anakku. Saya tahu secara teori kita anak Tuhan, saya tahu semua saudara tahu kita ini anak Tuhan. Tapi pada saat itu, perkataan itu saya bukan cuma knowledge, itu menjadi rema buat diri saya, menjadi blessing buat diri saya. Tuhan berkata, you know why about Cisdenis? Saudara jangan bilang khotbah saya mengenai Cisdenis, saudara. Ada pentingnya. Mengapa mengenai Cisdenis itu Tuhan berikan pada saya? Tuhan mau berbicara pada saya. Because you are my daughter. Saya perhatikan apa yang kamu ingini. Dan kalau Tuhan berkata, Cisdenis aja Tuhan perhatikan. Apalagi segala kebutuhanmu yang besar. Kata Tuhan, trust me. Trust me. I will supply semuanya. Saudara, kalau kita bisa umpamakan Cisdenis itu, mungkin seperti satu biji pasir. Segala kebutuhan kita, segala kebutuhan saya, saudara, mungkin hal yang besar-besar di mata Tuhan hanya sebesar satu kerikil. Dan Tuhan mau berkata pada kita, don't worry about semuanya. Saya punya semuanya for you. Sebagaimana Tuhan memperhatikan saya dengan Cisdenis. Saudara-saudara, pada waktu itu suatu revelation buat saya yang membuat saya berkata 1000% saya believe. Tuhan sudah menyediakan segala blessing untuk saya. Segala kebutuhan saya Tuhan sudah sediakan. Walaupun saya tahu secara teori, sekarang saya mengerti, saya embrace it. Itu suatu revelation di dalam diri saya yang membuat saya berkata bahwa, kalau the blessing of God begitu besar, saya perlu alirkan kepada mana-mana. Saudara, Tuhan pada waktu berkata bahwa you are accepted in the beloved. Gambaran yang Tuhan berikan pada saya seperti ini. Saudara, saya punya 6 cucu. 6 cucu. Yang 3 bersama-sama dengan saya. Nah saudara, dari 3 ini sekarang yang lagi paling nakal-nakalnya kan si Joel, saudara udah tahu, terkenal si Joel. Nah, itu nakalnya seperti apa saudara? Saya sayang sama itu anak. Saya sayang sama 3-tiganya dan walaupun saya galak kepada mereka, saya galaknya luar biasa sama mereka, tapi saya sayang sama mereka. Saudara, seperti it doesn't matter si Joel seperti apa nakalnya, tapi saudara, saya perhatikan apa yang dia ingini. Kalau saya prepare lunch buat mereka sekolah, saudara, si Joel itu paling susah. Ditawarin mau ini, no semuanya enggak mau. Tapi saya tahu yang dia suka apa? Yang dia suka adalah pizza pocket. Pizza pocket yang bentuknya persegi panjang. Dan saya cuma dapat itu di Amerika, di Costco. Saya enggak tahu di Costco sih, saya cari enggak ada. Nah saudara, saya kalau ke Amerika, saudara, saya pergi ke Costco, cari itu pizza pocket. Di box yang besar. Karena saya mau kasih dia everyday lunchnya pizza pocket dia mau saudara. Gampang sekali. Dan saya cari. Nah sekarang ini kemarin saya ke Michigan, ayo cari pizza pocket. Saya lari ke Costco ini enggak ada saudara. Costco itu yang sangat disayangkan gitu. Enggak konsisten. Suka ada atau enggak udah setengah tahun. Nanti nongol lagi gitu. Enggak ada saudara. Kemudian saya bilang, ayo pergi ke Costco lain. Saudara tahu, Costco satu sama Costco yang lain tuh jauh saudara. Jauh. But you know why? Saya pergi ke Costco yang satunya, saya cari lagi. Enggak dapat saudara. But you know why saya sampai usahakan seperti itu?
Because he is my grandson. My grandson. Ini yang Tuhan mau katakan. You are accepted in the beloved. Kamu ini saudara Tuhan Yesus. Kamu ini anakku, kata Tuhan. Dan trust me, kalau cuma about Cisdenis aja saya perhatikan, apalagi kebutuhanmu yang lain-lain. Tuhan berkata, saya perhatikan semuanya dan saya sudah sediakan semuanya. Saudara, itu membuka suatu avenue buat saya, the blessing yang Tuhan sudah sediakan bagi saya. Saudara, sometimes kita tahu di sini, tapi kita nggak tahu di sini. Dan pada waktu kemarin ini saya percaya, saya di-bless oleh Tuhan. Karena saya bersyukur kepada Tuhan mengenai Cisdenis itu. Saya di-bless oleh Tuhan dengan suatu blessing yang luar biasa. Blessing yang Tuhan tunjukkan pada saya mengenai you are accepted in the beloved. Saudara, itu tidak bisa dinilai dengan uang. Saudara, saya bisa melihat sesuatu yang luar biasa di dalam hidup saya. Saudara, sama seperti gambarannya seperti ini. Ada orang yang tinggal di Sahara. Di padang pasir yang remote sekali di Sahara. Mereka seumur hidup tidak pernah melihat pohon yang banyak daunnya itu enggak pernah melihat pohon. Mereka tidak pernah melihat bunga, mawar, enggak pernah. Mereka tidak pernah melihat sungai di dalam hidup mereka, enggak pernah sama sekali. Nah saudara, mungkin mereka dengar ada yang namanya sungai, tapi enggak pernah lihat seumur hidup. Nah satu kali, enggak tahu somehow beberapa orang dari Sahara itu mendapat, ada yang sponsor beberapa orang dibawa ke Eropa. Nah, entah 3 orang atau berapa dari Sahara, mereka tidak pernah keluar dari tempat itu. Dibawa, naik kapal terbang ke Eropa. Sampai di Eropa, saudara, mereka melongo kan, melihat semua yang tidak pernah mereka lihat seumur hidup mereka. Kemudian mereka dibawa jalan-jalan sama tour guide, dibawa ke melihat sebuah air terjun. Saudara, begitu mereka melihat air terjun, mereka melongo, sungai aja nggak pernah lihat. Ini air terjun, waduh. Mereka melongo terus. Mereka bilang, wow. Dan mata mereka ditujukan kepada air terjun, nggak mau goyang-goyang kemana-mana, saudara. Sampai lama sekali, sampai tour guide-nya bilang, ayo let's go ke the next. Ini saya mau bawa kamu. No, enggak, saya mau di sini. Lah mau apa? Kamu ini udah ya gini air terjun, kamu lihat. Enggak, saya mau lihat kapan itu stop. Dia kepengen lihat kapan air terjunnya stop. Guide-nya bilang, itu enggak akan stop. Itu udah gitu ratusan tahun. Hah? Saya bilang, sudah gitu ratusan tahun? Iya, sudah beratus-ratus tahun, enggak pernah stop. Buat mereka, dia sesuatu yang wow. Saudara, saya mau kasih tahu pada saudara. The blessing yang Tuhan sudah sediakan buat saudara, seperti air terjun. Tidak pernah berhenti mengalir. Seperti itu Tuhan, saudara. Dan seperti minggu yang lalu saya katakan, kita hanya menerima sebesar kapasitas yang kita buka buat blessing itu. Dan saudara, pada waktu Tuhan memberikan saya firman, you are accepted in the beloved. Saya seperti dibukakan oleh Tuhan kepada dimensi yang Tuhan katakan. My blessing for you tidak pernah berhenti. Jangan khawatir. Just sebesar kapasitas yang kamu mau buka buat saya, you will get it. Dan saudara, kalau kita mengerti akan revelation itu, dan Tuhan berkata kuncinya yaitu bersyukur. Pada saat kita bersyukur, kita membuka itu blessing itu untuk turun kepada kita. Saudara, bersyukur. Tuhan berkata, itulah yang Tuhan kehendaki. Setiap kali kita bersyukur kepada Tuhan, kita memberkati Tuhan dan Tuhan berkata, I'll bless you more and more. Itulah sebabnya Tuhan menyuruh kita bersyukur. Saya dari dulu gak ngerti kenapa sih Tuhan bilang suruh bersyukur. Saya gak ngerti. Tetapi kemarin Tuhan bukakan pada saya ini. Tuhan tunjukkan mengenai orang kusta itu. Tuhan tunjukkan kepada saya. Dan Tuhan katakan, kalau kamu sekarang, I hope saudara menangkap revelation ini dari Tuhan. Saudara, kalau saudara sudah tahu, the blessing of God buat kita ini luar biasa, tidak akan pernah berhenti. Seperti air terjun seperti itu. Now, kalau saudara beriman, start untuk membuka jalan. Blessing itu alirkan saudara.
Karena semakin kita mengalirkan, semakin kita memberkati orang lain dengan berkat yang Tuhan sudah berikan pada kita, maka Tuhan akan alirkan lebih dan lebih lagi. Kita diberkati oleh Tuhan untuk memberkati, untuk memberkati. Jangan sampai kita stop diri kita dari memberkati orang lain. Kalau kita stop memberkati orang lain, itu akan stop. Karena apa? Kita nggak bisa contain blessing itu. Semakin kita alirkan, semakin blessing itu makin turun, makin turun, makin turun. Seperti air terjun itu. Saudara, kalau kita masukkan diri kita ke dalam satu bak atau apa untuk menerima blessing itu, dan kita tutup bak itu, tidak mau keluarkan, tidak mau berikan pada orang, kita akan kelelap saudara. Tenggelam di dalam blessing itu. Blessing itu tidak akan menjadi blessing buat kita. Tetapi kalau kita alirkan, blessing itu akan terus mengalir dan kita akan memberkati banyak orang di sekeliling kita. Tuhan ingin agar supaya kita diberkati untuk memberkati. Dan sebab itu trust Him, berkat Tuhan itu luar biasa. Trust Him, semakin kita bersyukur, kunci daripada blessing itu untuk kita terima adalah semakin hati kita bersyukur, semakin mengalir blessing Tuhan ke dalam hidup kita. Saya itu Tuhan, saudara-saudara, biarpun saya cuma khotbah sebentar, tetapi saudara biarlah itu kita terima pada hari ini. Saudara ada waktu. Besok the real day Thanksgiving. Hari ini saudara, jangan cuma mendengarkan firman ini saja. Exercise di dalam hidup saudara. Pikirkan, apa sih yang saya bisa bersyukur kepada Tuhan sampai sungguh-sungguh berkata, thank you Tuhan. Thank you from the bottom of my heart. Thank you. Berapa banyak blessing yang Tuhan sudah sediakan buat kita yang spesifik untuk kita. Dan kalau kita bisa terima dan bisa hargai dan berkata, thank you Lord. Maka itu membuat Tuhan ingin memberkati kita more and more and more. Dan membuat kita able to receive the blessing of God. Mari kita berdoa saudara. Bapa, kami mau bersyukur. Karena firman-Mu itu begitu kaya, begitu dalam. Bapak, banyak kali kami tidak mengerti apa yang Engkau katakan kepada kami. Banyak kali kami salah mengerti akan apa yang Engkau maksudkan. Tetapi biar Tuhan pada hari ini mengenai Thanksgiving yang Engkau katakan, perintahkan di dalam firman-Mu, bersyukurlah. Bersyukurlah senantiasa. Itu kami bisa terima, kami bisa mengerti Tuhan. Karena Engkau ingin memberkati kami lebih dan lebih lagi. Thank you Tuhan untuk apa yang sudah Engkau berikan kepada kami. Terima kasih Tuhan. Kalau even little things Engkau perhatikan. Karena kami sudah diterima menjadi saudara dari Yesus Kristus. Kami sudah menjadi anak-Mu. Yang berarti kami adalah pewaris daripada apa yang Engkau punyai. Berikan kepada kami pengertian yang lebih dalam lagi. Lebih luas lagi. Sehingga kami bisa benar-benar Tuhan mengenali Engkau. Mengenali kemurahan-Mu. Mengenali kasih setia-Mu. Mengenali segala kemurahan-Mu. Mengenali siapa Engkau adanya. Mengenali kekuasaan-Mu. Mengenali kekuatan-Mu. Mengenali siapa Engkau Tuhan. Thank you Lord. Kami mau bersyukur. Kalau Engkau begitu sabar. Kami bersyukur akan kesabaran-Mu. Memberikan kepada kami pengertian. Walaupun sedikit demi sedikit. Walaupun seringkali susah masuk ke dalam pikiran kami. Tetapi Engkau begitu sabar untuk memberikan kepada kami pengertian lebih dalam dan lebih dalam lagi. Thank you buat semuanya Lord. Di dalam nama Tuhan Yesus. Biar pada saat kami nanti mengikuti perjamuan kudus, Engkau adakan ini karena Engkau ingin agar supaya kami mengingat kebaikan-Mu, mengingat pengorbanan-Mu, supaya kami bisa bersyukur akan apa yang Engkau sudah lakukan bagi kami. Dan kami percaya Tuhan, kalau kami mengingat dan bersyukur kepadamu, maka segala provision yang sudah Engkau sediakan bagi kami akan mengalir ke dalam hidup kami. Dan kami bersyukur untuk itu Tuhan. Thank you Lord. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mau bersyukur dan bersyukur. Amin.